Duh, Pak Firdaus, ke kantor kok lesu? Gimana ngelusu, Bu? Anak istri saya pada ngeluh sama saya, Bu. Memang kenapa, Pak? Gini, Bu, saya kan punya usaha. Jadi usaha saya ini kok nggak jalan. Padahal sudah saya posting ke Facebook, Instagram, Telegram, sampai Unigrum juga udah saya promosiin, Bu. Tapi hari gini masih aja nggak jalan. Bingung saya, Bu. Nah itu Pak Daus, nggak tahu sih, sekarang kan udah ada radio streaming, Breakers Radio. Jadi kalau mau taruh iklan itu bisa di Breakers Radio aja, jangkauannya luas, lebih mudah untuk ngontrolnya, bisa melalui Android. Dan pasti bakalan ditayangin deh, dan harganya juga terjangkau. Nggak mau nguras kantong ya, Bu? Ya pasti enggak dong. Ya udahlah, kalau begitu saya mau pasang iklan di Breakers Radio Streaming. Saya harus hubungi siapa, Bu? Nanti ya aku kirimin nomornya. Tapi ngomong-ngomong ya Pak Daus, iklan apa sih? Biasa, Bu. Usaha lilin agar orang-orang itu mudah beli pas mati lampu. Loh, kok ngono, Rek? Breakers Radio, Sahabat Inspirasi. media hiburan dan informasi. Duh, pagi-pagi gini suntuk banget ya. Mau nonton TV, acaranya itu-itu aja. Iya nih kak, bingung. Pagi-pagi gini, enaknya dengerin program apa ya kak ya? Jadi bingung. Gak ada program yang enak di pagi hari ini. Wah, teman-teman lagi pada apa nih? Kenapa sih? Ini mas, kami bingung. Mau dengerin apa? Mau nonton TV, acaranya itu-itu aja. Oh, begitu. Mau ikut saya nggak? Dengerin program Senada Pagi. Mau mas, mau. Mau mas, di mana itu? Itu di radio. Nama radionya Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Di Senada Pagi, kamu juga bisa request lagu islami kesukaan kamu loh. Bahkan ada juga ceramah dari para ustadz-ustadz, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Zainuddin MZ, dan masih banyak lagi. Wah, mantap tuh. Kalau gitu sekarang kita dengerin Breakers yuk. Senada Pagi hadir setiap hari dari jam 5 sampai jam 7 pagi hanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Sahabat Inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Sigma, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, untuk sahabat inspirasi, Ana kembali lagi ya dalam program Senada ya. Begitu, Masya Allah. Ya, ini malam Jumat yang penuh barokah ini nih. Jangan lupa ya untuk sahabat inspirasi, Yasinnya sama Al-Kahfinya nih. Masya Allah. Ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk saya serahkan ke Ukhti ya. Ukhti siapa tadi namanya nih? Ukhti Sheila Ashifa. Wah, Masya Allah, Ukhti Sheila Ashifa ya. Cahaya ya, Masya Allah. Amin. Ya. Terima kasih, jazakallahu khairan ila akhi Ihsan. Masya Allah. Ya, sama-sama. Oke, baik sahabat inspirasi, sekarang kita berada di pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.
Seperti yang Sheila katakan tadi, pembahasan kita di malam ini adalah mengenai keutamaan berpuasa di 10 Muharram dan pernikahan. Tentunya di kesempatan awal ini Sheila akan membahas mengenai keutamaan puasa Muharram, puasa di 10 Muharram. Tapi sebelumnya sahabat inspirasi, Sheila mau nanya dulu sama Akhi Ihsan, apa sih yang membedakan puasa 10 Muharram dan puasa bulan Ramadan? Apakah ada perbedaan misalnya dari rasa keadaannya atau bahkan rasa laparnya lebih terasa gitu? Bagaimana Akhi Ihsan? Ini kalau menurut ini nih ya, kalau menurut Ana nih ukhti ya, Masya Allah. Nah, Akhi. Kalau menurut Ana itu, kalau untuk masalah berpuasa ya, kalau udah kita biasa untuk menjalankan puasa itu, menurut Ana itu sama aja itu apa ya, makin malah tambah ini merasa bahagia gitu, akhi, bukan ukhti gitu, bukan tambah lapar gitu, enggak, malah bahagia gitu. Masya Allah. Ya, bahkan dengan berpuasa juga dapat menyembuhkan segala penyakit kita, apalagi yang punya penyakit lambung itu dianjurkan untuk berpuasa. Ya betul, itu betul, Insya Allah. Jadi sahabat inspirasi, ya rutinkanlah puasa Senin Kamis. Maka kan kita itu sudah diberi rezeki tiap hari, bahkan banyak orang yang rezekinya itu tidak seperti kita. Maka Allah menganjurkan kita untuk dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu dengan cara berpuasa seminggu dua kali atau di hari tasyrik seperti itu. Langsung saja sahabat inspirasi, kita bacakan keutamaan berpuasa di 10 Muharram atau yang disebut hari Asyura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 1, keutamaannya adalah menghapus setahun dosa yang lalu. Masya Allah ya. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW ditanyakan keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga bertanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah ya sahabat inspirasi, dari satu keutamaan aja sudah memberikan pahala yang sangat berlimpah, yaitu diampuni dosa dari setahun yang lalu. Jadi sungguh rugi jika kita meninggalkan puasa Asyura ini, karena puasa Asyura ini datangnya hanya setahun sekali, dan kita juga tidak akan tahu apakah umur kita bisa panjang, bisa bertemu dengan tahun berikutnya, kita tidak tahu. Mungkin bagi sahabat inspirasi yang hari ini berpuasa, semoga Allah menerima pahala puasanya. Yang tidak berkesempatan untuk berpuasa, mungkin setelah ini ada ibadah lain yang dilakukan. Mungkin ada tambahan dari Akhi Ihsan? Ya, begini, Ana mau sharing sedikit nih ukhti ya tentang ini. Iya, silakan Akhi. Ibadah di bulan ini ya, 10 Muharram. Selain berpuasa gitu ya, adakah ibadah lain gitu ukhti? Ya, apakah ada ibadah lain gitu maksudnya ya? Iya. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir, tahlil, tahmid, tasbih, atau membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah zikir yang paling baik di antara zikir yang lain. Dan perbanyaklah sholat. Maksud berbanyak sholat itu, lakukanlah sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, dan sholat ba'diyah. Berbanyak bersedekah, apakah itu dengan kata-kata yang baik atau dengan sebuah senyuman, itu pun tidak menjadi masalah. Alangkah lebih baik dengan sebagian harta kita.
Masya Allah. Baik, akhi, kita lanjut ke keutamaan yang kedua. Oke. Kedua, puasa yang utama. Puasa yang utama dilakukan di bulan Muharram, termasuk Asyura dan Taswa. Adalah puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan. Seutama-utama saat setelah salat wajib adalah salat pada sepertiga akhir malam, dan utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Imam Muslim. Luar biasa sekali ya sahabat inspirasi. Tidak ada lagi keraguan untuk kita berpuasa di bulan Muharram ini. Jadi bagi kita yang mungkin baru tahu, maka berdoalah agar Allah memanjangkan umur kita, agar kita bisa bertemu dengan 10 Muharram di tahun 1444 Hijriah nantinya. Masya Allah, amin, amin ya Allah. Masya Allah. Oke, baik, terima kasih untuk Ukhti Ashila tadi ya, Masya Allah. Iya. Oke, baik. Bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang mau sharing ataupun mau bertanya, silakan di nomor 0877 82 42 47 43 di 0877 82 42 47 43, atau bisa juga melalui grup ini sahabat inspirasi tentunya ya. Oke. Kalau bisa juga melalui call center. Silakan Ukhti, berapa nomor call centernya Ukhti? 0831 8979 0079. Oke, baik. Terima kasih untuk Ukhti Ashila ya. Oke, baik. Untuk menemani malam Jumat yang penuh barokah ini, kami akan memutarkan satu lagu ya. Gitu. Oke, baik. Selamat mendengarkan. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah berkah dan jangan bosan menjadi orang baik. Masya Allah. Siap ya? Aki buka duluan ya, Aki. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji bagi Allah ya, yang telah menciptakan langit dan bumi serta menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Masya Allah. Oke, baik. Sahabat inspirasi, ketemu lagi bersama Ana dan bersama Ukhti Ashila ya tentunya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ukhti, silakan nih. Itu kelanjutan tadi. Ada ya. Nggak? Gimana sahabat inspirasi malam Jumatnya? Semoga malam Jumat ini memberi keberkahan untuk kita semua. Dan jangan lupa berbanyak salawat, berbanyak istighfar. Karena kesempatan terbesar di malam Jumat ini. Dan di hari Jumatnya nanti, di sore hari, itu waktu mustajabahnya doa. Jadi ketika sahabat inspirasi menginginkan sesuatu, maka berdoa mulai dari sekarang dan jangan lewatkan waktu sore sebelum maghrib. Ya, kita masih di pukul 20:19 waktu Indonesia Barat. Baik sahabat inspirasi, sambil menunggu pesan dari sahabat inspirasi, silakan lanjut membacakan keutamaan berpuasa di 10 Muharram ini. Silakan. Jika tadi kita sudah sampai poin yang kedua, sekarang kita menuju ke poin yang ketiga, yaitu nomor 3, menjalani sunnah Rasulullah. Melakukan puasa Asyura sama halnya dengan menjalani sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba yang meniru perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat inspirasi, ketika di masa Rasulullah itu, Rasulullah berpuasa di 10 Muharram. Maka
Allah mengatakan Allah sangat mencintai hamba yang menirukan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu puasa di 10 Muharram di hari Asyura dan Taswa. Yang keempat adalah mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Berpuasa juga menambah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan orang yang senang berpuasa mendapatkan tempat terbaik di surga. Masya Allah, luar biasa sekali ya sahabat inspirasi. Jadi dengan puasa ini kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan ketika diri kita dekat dengan Allah Ta'ala, maka segala urusan kita itu akan mudah. Bukan begitu, Akhi Ihsan? Iya betul Ukhti, betul, Masya Allah. Mungkin apa yang dirasakan Akhi Ihsan selama dirinya itu dekat dengan Allah atau sering beribadah, apa gitu, bisa dibagikan kepada sahabat inspirasi? Iya, Ukhti. Oke, sahabat inspirasi ya, yang Ana rasakan selama ini, selama Ana dekat dengan Allah itu, hati tuh merasa nyaman gitu, bahagia terus gitu, nggak ada istilahnya pikiran kemana-mana itu nggak ada gitu, bahagia gitu rasanya. Apalagi kita itu ini didukung sama teman-teman gitu, hijrah kita gitu, Masya Allah. Jadi Ya, Ana tuh sekarang tuh apa ya, merasa inilah nyaman lah gitu di dalam hati gitu, nggak ada rasa gimana-gimana gitu, rasanya tuh bahagia terus gitu. Ya, karena mengutamakan Allah di dalam hati. Iya. Ya, sahabat inspirasi bersama kita Ya, sudah baik. hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat inspirasi. Kita berjumpa di 10 Muharram ya teman-teman ya. Iya. Iya, di 10 Muharram. 10 Muharram 1443 Hijriah. Tentunya di malam hari ini, mohon maaf Koko ada tugas sebentar ya, mengikuti rutinan di musola terdekat tadi. Masya Allah. Oke, langsung saja ya. Ini kita temanya tadi, kalau tidak salah 10 keutamaan yang bagus ya di pas pada Muharram tentunya, sahabat inspirasi. Nah, baik, ini ada satu pertanyaan dari Rizky di Madiun. Malam Kak, saya Rizky di Madiun. Malam, Dari jam Rizky. berapa mustajab doa-doa? Dan berapa harikah kita berpuasa di bulan Muharram? Mungkin Ustazah Syifa bisa menjawab langsung saja. Ya, di waktu mustajabahnya doa ialah setelah habis sholat asar dan sebelum sholat maghrib. Maka mintalah apa yang sahabat inspirasi inginkan dengan hati, karena Allah pasti akan mengijabah doa sahabat inspirasi semuanya. Dan mengenai puasa di 10 Muharram, yaitu puasa Asyura, itu dianjurkan 2 hari, 9 dan 10, atau 10 dan 11. Agar tidak menyamai kita dengan kaum Yahudi, karena mereka juga berpuasa di 10 Muharram, tapi mereka hanya berpuasa 1 hari. Oh, begitu ya. Kita sebagai umat Islam berpuasa di 10 Muharram tentunya ya, Mas Ihsan ya. Diwajibkan dianjurkan 2 hari ya, Ustazah Syifa ya. Iya, 2 hari. Iya, benar sekali. Apakah bisa berpuasa
di tanggal 15 di bulan Suro? Tidak bisa karena yang dimaksud dengan hari Asyura hanya di tanggal 10 Muharram. Di 10 Muharram, tanggal 10 Muharram ya. Baik. Iya. Puasa pertama sebelumnya kali di tanggal 1 apakah juga bisa ya? Iya, bisa. Iya, bisa. Bisa ya. Baik. Iya. Sebelumnya sahabat inspirasi, kita masih punya satu keutamaan, yaitu poin kelima, pahala yang besar di sisi Allah. Nah, jadi sahabat inspirasi, berpuasa di bulan Muharram ini, yaitu di 10 Asyura, itu adalah pahala besar dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan pahala yang besar bagi umat Islam yang rajin berpuasa. Nah, jadi buat sahabat inspirasi semuanya, mulai dari malam ini, maka kuatkan niat untuk berpuasa di hari-hari yang telah ditentukan. Nah, misalnya nanti kita ketemu dengan 13, 14, dan 15 Muharram. Nah, itu dianjurkan untuk berpuasa. Dan di hari Senin atau Kamis nanti dianjurkan untuk berpuasa. Maka berpuasalah karena orang berpuasa itu dekat dengan Allah Ta'ala. Masya Allah, sungguh luar biasa ya. Baik. Dan sahabat inspirasi, memang banyak keutamaan. Banyak ya dari keutamaan-keutamaan di bulan Suro tentunya. Dan ada juga apa ya? Insya Allah kalau nggak salah di dalam kitab ada juga disebutkan itu kalau bulan Suro Syahrullah. Bulan Suro ini adalah bulannya Allah. Betulkah demikian Ustazah? Iya, insya Allah benar. Iya, insya Allah benar. Insya Allah ya, baik. Oke, baik. Oke, sahabat inspirasi. Sahabat inspirasi. Kita masih punya tema satu lagi, yaitu tema yang ditunggu-tunggu oleh sahabat inspirasi. Iya. Untuk sahabat inspirasi tetap di sini karena kami akan kembali dengan tema yang sahabat inspirasi nanti. Ada satu pertanyaan lagi nih, Ustazah Syifa. Oh, baik, silakan. Assalamualaikum Bang, saya Ica Waalaikumsalam. dari Jakarta. Apakah boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Terima kasih. Kalau menurut Syifa sendiri, Allah itu tidak memerintahkan kita untuk melakukan hal yang berat. Jadi yang diwajibkan itu hanyalah ketika 9 atau 10 Muharram dan 1 Muharram. Jika dari 1 sampai 10 itu mungkin Syifa kurang tahu ya. Tetapi ketika di bulan Zulhijjah itu dianjurkan untuk berpuasa dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Oke, mohon maaf ya, ada kendala sedikit karena Kuku juga pakai monitor begitu. Oke, kita lanjutkan dulu kembali ke Mas Ihsan yang ada di studio Breakers unit 3. Silakan. Ya, untuk sahabat inspirasi semuanya, marilah kita niatkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena semuanya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Gak mungkin kita kembali ke yang lain gitu. Betul nggak, DJ Koko gitu? Gitu. Iya, betul banget. Jadi untuk
untuk sahabat inspirasi semuanya, marilah di malam hari ini kita tekadkan diri kita untuk membersihkan diri kita dari segala dosa ya, tentunya ya. Begitu mensucikan diri kita. Oke? Hanya itu dulu yang dapat Anda sampaikan gitu. Saya kembalikan ke DJ Koko, silakan. Iya, baik. Bung Operator, mohon info sudah berapa menit berjalan ini? Dua segmen, oke, masih tentunya masih ada kita ya di Senandung Nada Islam dan konsultasi agama, tentunya sahabat inspirasi. Betul kata DJ Ihsan tadi, mati kita untuk Allah, hidup juga untuk Allah. Namun sebagian besar umat manusia banyak salah menggunakan. Hidup yang dicari adalah hanya duniawi saja. Nah, bagi Anda sahabat inspirasi yang saat ini mungkin bergabung dengan YouTube Breakers Team, Koko mohon jangan lupa like, komen, share sejauh mungkin, dan aktifkan juga tanda lonceng notifikasinya agar tahu video-video yang kita upload setiap ada konten-konten terbaik tentunya. Contohnya di malam hari ini adalah malam Jumat, malam spesial di malam 10 Muharram ini. Kita membahas seputar keutamaan-keutamaan di bulan Muharram yang bagus dilaksanakan. Seputar pernikahan juga boleh. Anda bisa berkonsultasi sahabat inspirasi bersama kami tentunya. Di nomor berapa Ustazah? Sebentar ya sahabat inspirasi. Mungkin dari DJ Iksan sudah hafal mungkin? Nah, ini dia nomornya 0831 Oke. 8979 0079. Di 0831 8979 0079. Sahabat inspirasi, kami tunggu partisipasinya untuk bergabung bersama kami di Senada dan Sigma. Iya, betul banget. Oke. Sebelumnya sahabat inspirasi, sebelum kita melanjutkan tema pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya, izinkan Koko untuk bersolawat sebait atau 2 bait. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, baik sahabat inspirasi. Kita tentunya harus
bersolawat setiap hari di dalam keadaan bagaimanapun. Entah itu sahabat inspirasi sedang berbaring, sedang aktivitas, diselingi dengan solawat agar aktivitas Anda, hari santai Anda akan menjadi terasa nikmat sahabat inspirasi. Solawat ini bukan hanya sekedar menyanyi-nyanyi seperti loro pikir dan lain-lain. Namun solawat ini sahabat inspirasi. Loh, kok ketawa? Namun sahabat inspirasi, solawat ini bisa menyejukkan hati kita, pikiran kita yang sedang kalut. Jika kita bersolawat, insya Allah syafaat Nabi akan mengalir. Syafaat Nabi, syafaat Nabi itu tidak hanya mengalir di hari kiamat saja. Jika sahabat inspirasi bersolawat dengan khusyuk, yakin, insya Allah barokahnya solawat, nikmatnya solawat itu sungguh dahsyat, luar biasa. Biar apapun itu. Pernah Koko melaksanakan perjalanan jauh, jalan kaki, naik gunung, ya kan? Nah waktu itu Koko selalu baca solawat. Insya Allah, alhamdulillah, masya Allah, sahabat inspirasi, kuat, ya, tenaga, seperti mengalir dengan sendirinya. Nah, itulah dahsyatnya solawat. Apalagi sahabat inspirasi, saat-saat seperti ini, di bulan Muharram ini, sekarang ini bulannya Allah. Insya Allah, permintaan-permintaan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sahabat inspirasi. Waduh. Oke, Mas Iksan, gimana ini? Atau lanjut atau Sebelumnya. Iya. Jadi kata Rasulullah, umatku yang paling pelit adalah yang tidak menjawab namaku ketika orang menyebut namaku. Maksud di situ adalah ketika orang lain berselawat, jika kita tidak menjawabnya dengan salawat juga, maka itulah umat yang pelit. Jadi sahabat inspirasi, janganlah ragu untuk berselawat, karena dengan berselawat Allah akan mudahkan segala urusan kita. Iya, betul banget. Salawat itu ringan diucapkan dan pahalanya besar sekali. Iya, sahabat inspirasi, jangan ragu-ragu kita untuk bersolawat. Jangan ragu-ragu di tempat manapun, asalkan tempat itu suci, kecuali di kamar mandi sahabat inspirasi. Masya Allah. Iya, karena pemuda-pemuda zaman sekarang, contoh nih, kebanyakan nih rekan-rekan Koko sendiri yang ada di studio. Lo lali. Enggak. Insya Allah rekan-rekan Koko yang ada di studio tidak seperti itu kok. Ya, sahabat inspirasi. Biasa sahabat inspirasi diselingi dengan canda tawa agar tidak terlalu tegang ya, begitu. Ya, betul itu. Oke. Betul itu. Gimana nih, Mas Iksan? Coba lanjutkan. Mau mendengarkan lagu dulu atau lanjut ke pembahasan berikutnya? Oke. Lagu dulu nih, DJ gitu. Karena nanti di segmen selanjutnya saya akan mencoba membacakan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Iya. Masya Allah. Karena Koko tadi sudah bersolawat ya. Iya. Dan Mas Ihsan akan membacakan surah Al-Kahfi. Ustazah mau ngapain? Ustazah mau dengerin salawat dan ngajinya aja. Ustazah
tentunya harus membaca Al-Quran, biarpun seayat atau 2 ayat begitu ya. Iya betul. Oh itu nanti tuh ustazahnya tuh baca surah Al-Baqarah sampai habis. Nginap kita di studio ya. Iya kita di studio ya. Oke deh sahabat inspirasi, kami akan kembali di segmen berikutnya. Tetap terus di Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Masya Allah. Senada menyejukkan. Pak Firdaus ke kantor kok lesu? Gimana nggak lesu, Bu? Anak istri saya pada ngeluh sama saya, Bu. Memang kenapa Pak? Gini, Bu, saya kan punya usaha. Jadi usaha saya ini kok nggak jalan. Padahal sudah saya posting ke Facebook, Instagram, Telegram, sampai Lightroom juga udah saya promosiin, Bu. Tapi hari gini masih aja nggak jalan. Bingung saya, Bu. Nah itu Pak Daus, nggak tahu sih. Sekarang kan udah ada radio streaming, Breakers Radio. Jadi kalau mau taruh iklan itu bisa di Breakers Radio aja. Jangkauannya luas, lebih mudah untuk ngontrolnya. Bisa melalui Android. Dan pasti bakalan ditayangin deh. Dan harganya juga terjangkau. Nggak mau nguras kantong ya, Bu? Ya pasti enggak dong. Ya udahlah, kalau begitu saya mau pasang iklan di Breakers Radio Streaming. Saya harus hubungi siapa, Bu? Nanti ya aku kirimin nomornya. Tapi ngomong-ngomong ya Pak Daus, iklan apa sih? Biasa, Bu. Usaha lilin agar orang-orang itu mudah beli pas mati lampu. Loh, kok ngono, Rek? Breakers Radio, Sahabat inspirasi. media hiburan dan informasi. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Hikmah. Senandung nada Islam dan konsultasi agama. Jadi, Oke, baik. Masih semangat nih Ustazah? Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Pokoknya intinya gini Ustazah. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah berkah, dan jangan bosan menjadi orang baik. Insya Allah. Luar biasa sekali ya. Tentunya Akhi Ihsan sangat bersemangat menemani sahabat inspirasi di malam Jumat yang berkah ini. Iya, semangat. Semangat Ustazah, alhamdulillah. Gitu kan, Masya Allah. Ini sesuatu ini Ustazah, menurut Ana itu nikmat dari Allah. Iya. Karena Ana ini bisa berbagi di malam hari ini bersama sahabat inspirasi semuanya. Masya Allah. Apalagi yang kita bagikan ini suatu ilmu ya, ilmu yang baik, ilmu akhirat. Masya Allah. Ya. Iya, karena ketika ilmu tidak diamalkan, maka itu sama saja seperti berbohong, bukan begitu? Iya, betul. Istilahnya gini, Ustazah, ya. Kita mengajarkannya ke orang lain, sedangkan kita tidak menerapkan kepada diri kita sendiri. Kita itulah termasuk orang-orang, jangan sampailah kita termasuk orang-orang yang kayak gitulah ya, Ustazah ya. Iya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi ketika kita sudah mendapatkan ilmu. Maka terapkanlah ilmu itu di hati, amalkan dan aplikasikan. Ya, betul. Dan yang seperti dirasakan Akhi Ihsan ya malam ini, dia sangat bersemangat karena bisa berbagi bersama sahabat inspirasi tentunya. Iya, betul. Apalagi
ini Ukhti, apalagi ini nih cita-cita ana ini Ukhti. Nah, gimana akhi? Iya, apalagi ini mudah-mudahan cita-cita ana nih habis sekolah ya, selesai SMA nanti insya Allah ana akan ngambil jurusan VAI. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi PAI itu ana pendidikan agama Islam. iya betul, ngambil jurusan PAI gitu. Gini, ini Ukhti ya, mohon maaf nih, mudah-mudahan menjadi pelajaran ya buat teman-teman yang lain ya gitu ya. Gini, Amin. jangan sampai kita nih udah istilahnya bahasa halusnya nih netra mata, jangan sampai kita netra hati, betul nggak Ustazah? Luar biasa. Iya, walaupun kita tidak bisa melihat, tapi hati kita bisa merasakan. Dan bisa merasakan ilmu, bisa menerapkan ilmu dalam diri kita. Iya betul, jangan sampai mentang-mentang kita istilahnya netra mata, masa hati kita netra, kan nggak etis banget gitu kan? Iya. Masya Allah. Jadi Ya, makanya apalagi kita seorang tunanetra itu pendengaran kita itu sangat tajam dan ingatan kita itu sangat kuat. Jadi manfaatkanlah untuk hal-hal yang positif, terutamanya hal dalam menuntut ilmu agama Islam. Iya betul. Malah kekurangan kita ini kita jadikan semangat untuk itu, untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setuju sekali itu, karena satu kekurangan akan kita tutupi dengan 1000 kelebihan insya Allah. Ya betul, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan bersyukurlah Ya. kita walaupun mata kita tidak bisa melihat, tapi lisan kita masih bisa mengucapkan kata-kata yang baik dan berbagi untuk sahabat inspirasi semuanya. Intinya gini, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan jangan tolong menolong berbuat kemungkaran. Bukan gitu saja? Iya, benar sekali, itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1. Benar sekali. Masya Allah. Baik, Ya, silakan, Ustaz. Akhi Ihsan. Lanjut. Ya. Kita lanjut ke tema kita yang kedua. Mungkin kita hanya sedar membuka saja untuk tema ini, yaitu pernikahan. Iya. Nah, ini pernikahan yang banyak ditunggu-tunggu sahabat inspirasi. Dari Jumat yang lalu, pertanyaannya pernikahan dan pernikahan. Nah, maka sekarang kesempatan nih sahabat inspirasi untuk Anda yang ingin berkonsultasi seputar pernikahan. Rumah tangga Anda mengalami apa? Silahkan konsultasikan. Disinilah tempatnya, hanya di Breakers Radio. Lanjut Ustazah. Ya, jadi malam ini kami memenuhi requestan sahabat inspirasi semuanya. Dan bagi yang telah bergabung, jangan sampai ketinggalan karena ini kesempatan besar untuk kita membahas masalah pernikahan. Ya baik, menikah adalah sesuatu hal yang disunnahkan dalam Islam. Bahkan bagi setiap manusia, pernikahan adalah suatu yang dialami, suatu yang diidam-idamkan. Nah, jadi pernikahan ini adalah sunnah Rasulullah dan diidam-idamkan. Bagaimana tidak ya? Karena dengan menikah itu bisa membawa kita kepada kebahagiaan dan bisa sama-sama belajar seperti itu. Nah, meskipun bukan suatu hal yang wajib, tetapi menikah adalah bentuk ibadah terbaik dalam tujuannya adalah untuk agama Islam, melanjutkan ke keturunan dan menghindari zina yang sangat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan menikah sahabat inspirasi itu kita bisa melanjutkan keturunan ya, karena bagaimana agama Islam ini bisa jaya tanpa keturunan yang soleh dan soleha. Dan seperti itu pula menghindari zina, daripada kita melakukan hal yang tidak baik,
maka lebih alangkah indahnya disakralkan dalam hubungan pernikahan. Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengenalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah. Sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi maksud di hadis ini, Rasulullah memerintahkan kita untuk menikah, karena dengan kita menikah itu akan memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencari pasangan hidup untuk membina rumah tangga bersama tidak boleh dilakukan sembarangan. Jika kamu salah memilih pasangan, bisa jadi malapetaka dunia. Nah, jadi untuk sahabat inspirasi, jangan sampai kita terburu-buru untuk menikah karena pembahasan malam ini. Jadi pilihlah pasangan yang memang itu sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan jawaban istikharah kita. Bagaimana para aki-aki yang berada di studio malam ini? Iya, betul banget. Betul Masya Allah. banget Ustazah, Masya Allah. Luar biasa ya, baik. Ya. Dan juga Ana agak menambahkan sedikit nih. Oke, silakan. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 32, "Janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu suatu jalan yang buruk dan perbuatan yang keji." Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 terdapat dalam juz 15. Masya Allah. Nah, jadi sahabat inspirasi, yang dimaksud dengan zina di ayat tersebut adalah bukannya kita melakukan zina, tapi mendekati zina. Apa itu zina? Jadi mendekati hal-hal yang membawa kita ke dalam perzinaan, seperti itu. Iya, betul. Iya, betul, baik. Ini ya banyak dilakukan oleh para pemuda mudi yang tidak memakai aturan-aturan yang dilarang oleh Allah, dan juga banyak juga kerap terjadi seringkali mungkin di beberapa wilayah di dunia ini ada juga yang sampai hamil di luar nikah, sahabat inspirasi. Nah, maka dari itu hindarilah perbuatan tersebut yang akan menjerumuskan kita nantinya ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Koko akan membacakan satu pertanyaan. Assalamualaikum Bang Ustazah dan Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Dahlia yang ada di Padang. Saya ingin menikah. Nah, dia ingin menikah, akan tetapi keinginan orang tuanya dia ingin menikah begitu. Akan tetapi Mbak Dahlia ini sudah memilih calon pasangannya. Akan tetapi Mbak Dahlia tidak direstui oleh orang tuanya. Apakah boleh melarang apakah boleh semua insan dilarang untuk menikah dengan calon pilihannya yang sudah menurutnya terbaik begitu? Silakan dijawab. Yes, untuk sahabat Dahlia, jadi yang kita cari di sini adalah keridhaan Allah, dan keridhaan Allah itu ada pada kedua orang tua kita.
jika kedua orang tua kita tidak merestui hubungan kita dengan seseorang pilihan kita, maka dengarkanlah apa yang dikatakan orang tua kita. Tetapi jika memang kita tidak bisa menerimanya, maka berdoalah agar kedua orang tua kita dibukakan pintu hatinya. Karena ya, ketika kita tidak mendengarkan, ketika kita tidak mematuhi apa yang orang tua kita katakan, maka hidup itu tidak terasa nyaman. Hidup itu mungkin bisa jadi penuh dengan masalah. Dan jika mungkin pilihan kita itu yang terbaik di mata kita, namun belum baik di mata kedua orang tua kita, maka katakanlah kepada pilihan kita, buktikanlah bahwa kamu yang terbaik untuk dijadikan suami, seperti itu. Iya, baik, sahabat inspirasi. Mungkin dari Mas Ihsan ada tambahan? Oke, baik. Untuk tambahannya nggak ada, tapi betul yang dikatakan oleh Ustazah Ashifa tadi, Masya Allah. Tuh. Oke, silakan lanjut. Nah, Gigi. sahabat inspirasi, itu tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari Dahlia. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Sementara ini masih belum ada. Begitu Baik, untuk Mbak Ustazah Syifa. Sampai bilang Mbak, seperti siaran di biasa, sahabat inspirasi. Yang sampai salah sebut kok. Aduh. Nah, begitu sahabat inspirasi. Dan juga Koko ingin menyimpulkan sedikit. Memang misal kita mencintai seseorang, astagfirullah, kita mencintai seseorang itu sudah sungguh-sungguh, tentunya dengan ingin mencari ridho Allah. Nah, akan tetapi pasangan kita itu apa yang sudah dipilih oleh kita, selalu ada aja alasan yang katanya sama orang tuanya tidak boleh pacaran. Nah, akan tetapi sama orang lain, nah, pacaran. Dan banyaknya lagi yang seringkali terjadi, seringkali ada juga yang berpaling dengan cara diam-diam, sahabat inspirasi. Itu sifat yang bagaimana sih yang Ustadz dan Ustazah ketahui? Silakan, Ustazah. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, maka jangan mudah sekali untuk jatuh cinta. Karena sebelum kita yakin untuk menikah, kita itu ada yang namanya ta'aruf dulu, saling mengenal, seperti itu. Dan sebelum ta'aruf pun kita harus memilih dulu pasangan mana yang cocok untuk kita. Seperti yang ada di sini ya, sahabat inspirasi. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya, keislamannya, sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi yang paling utama diperintahkan oleh Nabi itu adalah memilih agamanya, memilih ilmunya, karena yang akan mendidik anak-anak itu nanti adalah ibu, karena ibu adalah madrasatul ula, seperti itu. Iya ya, Masya Allah. Berarti jika ada seseorang, misal contohnya ya,
Mas Isan memilih seorang cewek, katakanlah inisialnya D. Nah, Mas Isan memilih dia bukan karena harta, bukan karena kedudukan, akan tetapi karena agamanya. Ya, betul. Berarti Mas Isan ini sudah tepat memilih pasangan hidupnya tentunya, begitu. Iya, benar sekali. Masya Allah. Sungguh sulit nih sahabat inspirasi. Sulit memang untuk saat-saat seperti ini mencari pasangan yang demikian. Sangatlah sulit sahabat inspirasi, dikarenakan terpengaruh dengan arusnya zaman yang saat ini zaman sangat memprihatinkan. Begitu. Silakan Mas Isan ditambahkan. Kuku sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi kalau sudah seperti ini. Oke, baik. Untuk di zaman sekarang ini ya kebanyakan ya, bukan kebanyakan sih, sebagian kan? Sebagian, betul banget. Nah, sebagian cinta sekarang ini hanya karena itu tadi, hanya karena harta, tahta, dan ini hanya untuk melampiaskan hawa nafsu gitu. Zaman sekarang ini. Nah, bener banget. Jadi gini, udah terlampiaskan istilahnya hawa nafsunya, lalu malah sekarang ini ditinggalin begitu saja gitu, kayak merasa nggak bersalah. Begitu saja. Iya, merasa nggak bersalah. Padahal, gitu. Iya, padahal dia sendiri sudah melakukan sampai melampaui batas, ya kan? Iya, betul. Saking istilahnya merugikan orang lain gitu kan? Merugikan orang lain, betul banget. Iya. Ini ya, sahabat inspirasi semuanya. Seandainya kan. Kalau tahu istilahnya, kalau kedengaran itu jeritan orang di kuburan, itu pasti manusia itu nggak ada yang berbuat semena-mena gitu, berbuat kedurhakaan itu nggak ada. Semuanya itu pasti melakukan kebaikan gitu kan, betul nggak DJ Koko? Iya betul banget. Seandainya kalau mereka tahu jeritan orang di kubur itu gimana, astagfirullahaladzim, auzubillahi min zalik ya teman-teman. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Jangan sampai ya kita. Mudah-mudahan kita sama-sama ya nanti di Baitullah gitu ya, di surganya Allah. Amin, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang termasuk golongan hamba yang betul-betul istiqomah hidup kita, dan jangan sampai nanti mati kita jangan menjadi golongan yang su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang husnul khotimah tentunya, begitu. Oke, silakan Ustazah. Ya, benar sekali. Jadi jangan sampai salah memilih, karena ketika menikah hanya karena hawa nafsu, maka kita tidak bisa menjamin pernikahan itu bisa bertahan lama. Tetapi ketika menikah benar-benar karena pilihan dari Allah, maka insya Allah apapun yang terjadi di dalam sebuah hubungannya nanti, maka itu pasti ada Allah yang akan membantu kita. Baik sahabat inspirasi. Betul banget. Iya, silakan. Kami akan kembali untuk sahabat inspirasi semuanya. Mungkin sahabat inspirasi ingin berhenti sejenak untuk mendengarkan senada yang kami persembahkan di malam ini untuk sahabat inspirasi semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Senada dan Sigma menunjukkan dan menenangkan. Saat ini kamu sedang mendengarkan Sasa Ngopi.
Sambil santai ngobrol pagi.